Wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman semuanya pada mata kuliah kita Matematika Diskrit 1 untuk pertemuan yang kedua. Materi pada hari ini seperti yang sudah dijanjikan, kita akan membahas materi mengenai logika. Nah, jadi pada materi kita hari ini kita akan membahas mengenai logika yang kita akan awali dari apa itu logika seperti biasa, terus nanti apa itu yang namanya proposisi, terus apa itu yang disebut dengan penghubung kalimat, dan apa itu tabel kebenaran. Itu adalah 3 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini. Diawali dengan apa itu logika ya teman-teman. Jadi logika ini merupakan satu ilmu yang dimana digunakan untuk mempelajari bagaimana cara manusia itu berpikir, menalar, menyatakan sesuatu itu benar atau salah berdasarkan dari bukti nyata yang ada di fakta di lapangan ataupun berdasarkan dari aturan-aturan pembuktian tentang bagaimana cara kita menyatakan bahwa suatu hal itu benar ataupun suatu hal itu salah. Nah, jadi di sini kita akan lebih memperhatikan tentang bagaimana hubungan dari kalimat-kalimat, dari argumen-argumen yang nanti akan kita buat, kemudian bagaimanakah hubungan di antara kalimat tersebut. Nah, untuk lebih lanjut lagi pembahasan tentang logika ini, maka kita akan langsung melihat pada contohnya. Nah, di dalam suatu proses penalaran, logika itu kan berhubungan dengan penalaran. Nah, pada saat proses penalaran ini, penalaran itu ada 2 jenis penalaran yang biasanya digunakan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah penalaran yang sifatnya deduktif, dan yang kedua itu adalah yang sifatnya induktif. Nah, jadi kalau deduktif itu kita awali dari suatu yang umum untuk mengambil kesimpulan suatu yang khusus. Sedangkan kalau induktif kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang sifatnya khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang sifatnya umum. Jadi itu perbedaan antara yang induktif dengan yang deduktif. Contohnya, nah ini untuk contoh yang deduktif, ini contoh yang pertama. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman semuanya. Di premis yang pertama, di sini kita menyatakan mahasiswa semester 3 belajar matematika diskrit. Nah, mahasiswa semester 3 ini merupakan suatu yang sifatnya umum. Karena siapapun bisa menjadi mahasiswa semester 3 ini. Nah, cuman kalau kita perhatikan dengan premis yang kedua ini, di sini sudah disebutkan bahwasanya Budi adalah mahasiswa semester 3. Maka si Budi ini merupakan suatu yang khusus dari yang umum ini. Nah, sehingga di sini kita bisa bikin suatu kesimpulan yang lebih khusus lagi, di mana kalau Budi itu sedang belajar matematika diskrit. Jadi, kita diawali dengan suatu hal yang umum, kemudian kita menemukan fakta yang khusus. Nah, dari sinilah kita mengambil kesimpulan sesuatu yang lebih khusus lagi. Nah, berbeda dengan yang sifatnya induktif. Kalau induktif itu kita awali dari suatu hal yang fakta-fakta yang sifatnya khusus, kita kumpulkan, lalu kita generalisasi untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya umum. Contohnya di sini. Nah, kita berawal dari sesuatu yang sifatnya khusus. Contoh, Andi mahasiswa semester 3, Budi mahasiswa semester 3, Chandra mahasiswa semester 3. Dan semuanya itu dinyatakan sebagai mahasiswa yang sedang belajar matematika diskrit. Nah, Andi belajar matematika diskrit, Budi semester 3 belajar matematika diskrit, Chandra semester 3 belajar matematika diskrit. Terus kita buat lagi fakta-fakta yang lain, contohnya sampai 30 fakta yang menyatakan bahwasanya Yanti mahasiswa semester 3 belajar matematika diskrit. Maka dari suatu hal yang sifatnya khusus ini, teman-teman, kita bisa ambil satu kesimpulan di sini yang sifatnya umum, di mana di sini kita langsung menyebutkan bahwasanya mahasiswa semester 3 sedang belajar matematika diskrit. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara manusia melakukan suatu pemikiran, pengambilan keputusan, bagaimana cara dia berpikir. Jadi ada 2 jenis, ada yang berpikir dari yang sifatnya umum, lalu kita bikin satu kesimpulan yang sifatnya khusus. Ada juga yang kita mengumpulkan fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian kita melakukan kesimpulan yang sifatnya umum. Itu adalah cara manusia melakukan penalaran. Nah, kalau kita lihat di sini, premis. Nah, di sini ada premis ya, teman-teman. Premis ini, nah itu adalah suatu kalimat. Nah, di sini kalimat yang dimana kita gunakan untuk bisa menyimpulkan sesuatu, menjadi bahan untuk penyimpulan sesuatu.
Maka untuk kita bisa berpikir, bisa menalar, bisa menggunakan logika, maka di sini kita butuh yang namanya kalimat. Nah, penyusun dari kalimat logika ini itu adalah suatu kalimat yang namanya proposisi atau kalimat deklaratif. Nah, kalimat yang menyatakan sesuatu, atau kalimat yang memberitahukan sesuatu, yang menjelaskan sesuatu, di mana si proposisi ini itu bisa bernilai salah ataupun bisa bernilai benar, tapi tidak bernilai keduanya. Nah, apa maksudnya dengan istilah tidak bernilai keduanya? Jadi, sifatnya proposisi atau kalimat deklaratif itu kita bisa nyatakan benar atau salah berdasarkan fakta yang ada ataupun berdasarkan aturan pembuktian, tapi tidak akan bernilai benar dan salah secara bersamaan. Contoh gini, sini, Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Nah, pernyataan ini bisa kita nyatakan benar jika emang benar gitu faktanya gitu kan, berdasarkan faktanya Andi di kelas itu sedang belajar matematika diskrit. Tapi bisa juga bernilai salah. Kenapa? Contohnya jika ternyata faktanya juga Andi itu tidak belajar matematika diskrit di ruang kelas, tapi belajar matematika diskritnya di Google Meet. Nah, maka si premis yang pertama ini bisa dinyatakan salah ataupun benar berdasarkan fakta, tapi tidak bisa bernilai dua-duanya. Tidak bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Jadi, benar dan salahnya ini itu muncul berdasarkan fakta dan munculnya hanya salah satu saja. Bisa benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi, tidak menyatakan bahwa ini benar dan salah dalam jangka waktu yang sama. Hanya satu kali saja. Contoh, seperti ini. Jakarta sedang banjir. Jakarta benar sedang banjir atau tidak, ya itu tergantung pemberitaan. Contohnya kalau ternyata fakta di lapangan ternyata memang Jakarta banjir, maka ini benar. Tapi ternyata kalau seandainya Jakarta sedang tidak banjir, maka ini adalah salah. Tapi tidak bisa bernilai kedua-duanya. Contoh yang lain, contohnya teh Ilham mahasiswa laki-laki, contohnya laki-laki bernilai salah bisa jika ternyata yang namanya Ilham itu bukan laki-laki tapi perempuan. Apakah Ilham ini kalimat ini akan menjadi kalimat yang benar? Ya bisa kalau seandainya memang Ilham itu adalah laki-laki, tapi tidak akan bernilai keduanya. Artinya di pernyataan ini itu tidak akan bernilai salah dan benar dalam waktu yang bersamaan. Karena ya udah pasti kalau tidak laki-laki pasti perempuan kan. Nah, tidak mungkin dua-duanya seperti itu. Nah, jadi di sini yang dikatakan yang proposisi itu adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang bisa bernilai benar atau salah berdasarkan fakta ataupun berdasarkan hasil pembuktian berdasarkan aturan logika, tapi tidak bisa bernilai keduanya, maksudnya tidak bisa bernilai benar dan salah dalam jangka waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa bernilai benar atau salah secara bersamaan. Pasti pada suatu waktu dia hanya akan bernilai benar saja, atau di waktu yang lain dia akan bernilai salah saja. Nah, itu adalah kalimat proposisi. Nah, kalimat proposisi ini kebanyakan adalah kalimat-kalimat yang sifatnya deklaratif, yaitu menyatakan sesuatu, bukan yang menyatakan pertanyaan, tapi menyatakan pernyataan. Jadi kalau ada istilah kalimat seperti ini, teman-teman ibaratnya buku berapa ini gitu. Nah, ini bukan. Ini tidak masuk dalam proposisi. Ini masuknya adalah kalimat tanya. Kenapa ini tidak masuk dalam proposisi atau kalimat deklaratif? Karena ini tidak bisa kita nyatakan kebenarannya. Ini merupakan suatu yang membutuhkan informasi yang lain untuk menjadi suatu jawaban. Nah, tapi bukan suatu yang bisa kita nilai benar atau salah. Beda kan contoh kayak gini. Contoh kalau saya bilang sekarang pukul 10.
contohnya sekarang pukul 10 gitu. Jadi perbedaan antara kalimat yang ada tanda tanyanya dengan kalimat yang menjadi jawabannya. Kalau jawabannya ini bisa menjadi kalimat proposisi, kalimat deklaratif. Kenapa? Karena bisa dinyatakan benar atau salahnya. Tapi kalau yang pukul berapa ini, nah itu tidak menjadi kalimat proposisi atau tidak menjadi kalimat deklaratif. Kenapa? Karena di sini dia tidak bisa dinyatakan benar atau salah. Jadi teman-teman bisa bikin berbagai macam contoh kalimat deklaratif di sini. Nah, yang menjadi patokan itu adalah kalimat itu bisa kita nilai benar atau salahnya berdasarkan fakta yang ada ataupun berdasarkan aturan pembuktian logika, tapi tidak bisa bernilai benar dan salah dalam jangka waktu yang bersamaan atau pada satu periode yang sama. Pasti hanya benar saja ataupun di waktu yang lain dia akan bernilai salah saja. Nah, itu adalah contoh kalimat deklaratif. Bisa sebanyak mungkin teman-teman bikin kalimat contoh kalimat deklaratif. Tidak hanya contoh yang ada di sini saja. Yang pasti setiap kalimat yang bisa kita kasih nilai benar atau salah dalam waktu yang sama itu tidak memiliki nilai kedua-duanya, tidak benar atau tidak salah, maka itu adalah yang dinamakan dengan proposisi. Nah, selanjutnya, proposisi ini teman-teman itu bisa kita buat secara umum ataupun secara khusus, ataupun kalimat terbuka, ataupun kalimat tertutup. Contoh kalimat terbuka itu apa? Contoh tadi mahasiswa semester 3. Siswa semester 3 belajar matdis gitu. Ini satu contoh kalimat terbuka. Kenapa? Karena mahasiswa semester 3 ini bisa kita isi dengan siapa saja. Bisa Andi, bisa Tina, bisa Budi. Tapi kalau sudah berbentuk contohnya kayak ibaratnya tuh Ilham belajar matdis. Nah, ini merupakan kalimat yang sudah sifatnya tertutup gitu. Kenapa? Karena Ilham ini sudah bisa memberikan nilai pada kalimat ini. Apakah dia itu benar ataupun salah. Tapi kalau mahasiswa semester 3 ini masih terlalu umum untuk bisa kita simpulkan. Jadi nanti si mahasiswa semester 3 ini masih kita bisa refresh atau bisa kita ganti dengan nilai yang lain. Contoh kalau yang kayak gini. Kalimat terbuka itu contohnya X ditambah 3 sama dengan atau kurang dari sama dengan 10 gitu. Maka si X ini dia bisa diberikan nilai ganti yang lainnya. Tapi kalau kita sudah punya angka seperti ini, contohnya 4 ditambah 3 sama dengan 5. Ini merupakan kalimat yang bukan kalimat terbuka, karena ini sudah bisa kita langsung tentukan benar atau salahnya. Nah, contoh 4 tambah 3 sama dengan 5, maka ini langsung memiliki nilai salah. Tapi kalau yang ini, X tambah 3 kurang dari bilangan 10, ini belum bisa kita nyatakan benar atau salahnya. Harus kita ganti dulu nilai si X-nya ini dengan berapa. Kalau X-nya contohnya kita ganti dengan 1, maka dia jadi benar. Tapi kalau X-nya kita ganti dengan nilainya 20, maka dia akan bernilai salah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang bersifat terbuka dan kalimat yang sifatnya tertutup. Jadi kalau yang terbuka itu masih membutuhkan inputan lain untuk bisa dinyatakan benar atau salahnya. Tapi kalau yang kalimat tidak terbuka atau yang sudah tertutup, itu kalimat tersebut bisa langsung kita nyatakan benar atau salah tanpa harus menunggu adanya kalimat lain atau adanya data yang lainnya. Nah, kalimat terbuka, untuk proposisi atau kalimat deklaratif yang tadi kita bahas. Di sini bisa kita buat dia menjadi satu pernyataan tunggal ataupun menjadi satu pernyataan yang majemuk. Nah, kalau pernyataan tunggal itu merupakan satu fakta saja yang kita sebutkan, satu kejadian saja yang kita sampaikan, atau satu informasi saja yang kita fokuskan. Contoh di sini, Ilham belajar matdis. Ini merupakan satu kalimat yang sifatnya pernyataan tunggal atau premis tunggal. Nah, si premis tunggal ini nanti bisa menjadi kalimat majemuk atau menjadi suatu pernyataan yang majemuk. Nah, kalau ada beberapa kalimat tunggal, kemudian kita gabungkan, kita hubungkan, dia bisa menjadi kalimat majemuk. Nah, penghubungnya itu bisa kita gunakan yang ini untuk penghubung dua buah kalimat.
Oh, ini masih dalam premis tunggal ya, ini masih dalam pernyataan tunggal. Tapi kalau ini sudah masuk ke dalam pernyataan yang sifatnya menyebut. Nah, di sini kita akan memiliki simbol, yaitu simbol negasi sini untuk menyatakan tidak, kebalikan ya. Lalu ada simbol konjungsi yang menyatakan gabungan, dan disjungsi yang menyatakan pilihan. Ini maaf ya, bukan tidak ya, ini harusnya atau. Ini harusnya titik-titik atau titik gitu ya. Terus implikasi yang menyatakan antara suatu hubungan yang sifatnya implikasi, dan satu lagi adalah berimplikasi yang saling memberikan hubungan. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti apakah contohnya. Nah, ini adalah nanti setiap pernyataan itu akan memiliki nilai benar dan salah. Nah, pernyataan nilai benar dan salah itu bisa kita buktikan menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Nanti akan kita lebih bahas lagi tentang tabel kebenaran setelah kita memiliki contoh-contoh dari kalimat penghubung yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ada simbol negasi. Simbolnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada tanda baris gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akan memiliki satu pernyataan tunggal. Nah, dan negasi ini menyatakan kebalikan dari pernyataan tersebut. Jadi kalau kita punya satu pernyataan P, maka negasi P itu adalah kebalikan dari pernyataan tersebut. Contoh, kalau kita punya pernyataan di sini. Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Maka untuk mendapatkan negasi P itu adalah Andi tidak belajar matematika diskrit di ruang kelas. Jadi dia menyatakan kebalikannya. Contoh yang lain, ibaratnya saya punya Q. Q adalah contohnya, Q itu adalah premis Budi anak rajin ya. Negasi dari Ki itu adalah contohnya Budi seorang pemalas. Negasi Ki kenapa? Karena rajin itu kebalikannya adalah pemalas. Jadi tidak rajin si Budi ini, atau bisa kita nyatakan langsung sebagai yang seorang pemalas. Contoh yang lain, saya punya premis R, ibaratnya itu adalah contohnya Chandra membeli buku. Maka negasi dari R itu adalah Chandra tidak membeli. Si negasi ini menyatakan kebalikannya. Bisa kita bubuhkan kata tidak, ataupun bisa kita langsung ganti dengan kalimat antonimnya atau kalimat kebalikannya. Sehingga bisa dinyatakan menjadi berlawanan arti atau berlawanan dengan kalimat aslinya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lakukan proses negasi itu seperti itu. Nah, terus sekarang kalau ibaratnya saya punya pernyataan S gitu kan. Saya punya pernyataan S. Contoh S itu adalah Garut tidak hujan. Nah, di sini negasi dari S ya, negasi dari S itu adalah Garut contohnya sedang hujan. Nah, jadi suatu kalimat itu tergantung dari kalimat tunggalnya ya, kalimat pertamanya. Kalau kalimat pertamanya bernilai positif seperti ini, maka kebalikannya akan bernilai negatif. Tapi kalau si P-nya itu sudah bernilai negatif, maka si itunya bisa kebalikannya akan bernilai positif. Seperti ini. Nah, jadi kalau suatu proporsi si P itu memiliki nilai true atau benar, maka negasinya akan bernilai salah. Kalau satu proposisi atau pernyataan itu bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Nah, itu adalah negasi. Nah, selanjutnya adalah penghubung untuk menyatakan kalimat majemuk ataupun suatu pernyataan majemuk. Nah, biasanya pernyataan majemuk ini dia akan membutuhkan pasangan kalimatnya, terdiri dari dua ataupun banyak
pernyataan. Nah, contoh di sini saya kasih pernyataan yang sederhana dulu yang terdiri dari dua pernyataan yaitu P dan Q. Nah, si konjungsi ini itu dia menyatakan hubungan dan. Nah, hubungan dan ini itu menyatakan bahwasanya jika satu premis memiliki hubungan dan, maka keadaannya akan benar jika kedua premis itu sama-sama bernilai benar. Jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka kalimat majemuk hasil dari konjungsi ini akan bernilai salah. Contohnya di sini. Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Andi belajar kalkulus di ruang kelas. Nah, maka konjungsinya adalah Andi belajar matematika diskrit dan kalkulus di ruang kelas. Nah, sekarang pembuktiannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu premis yang pertama. Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Anggaplah faktanya itu benar. Faktanya memang Andi itu di ruang kelas sedang belajar matdis. Terus kita cek lagi. Andi juga di ruang kelas lagi belajar kalkulus dan ini pun benar. Nah, jika kedua-duanya benar, Andi benar belajar matematika diskrit di ruang kelas, Andi pun benar belajar kalkulus di ruang kelas, maka pernyataan Andi belajar matematika diskrit dan kalkulus di ruang kelas pun ini akan menjadi pernyataan yang benar. Nah, akan berbeda dengan seperti ini. Jika pernyataan yang pertama ini sudah benar, Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Terus kita cek lagi, apakah Andi belajar kalkulus juga di ruang kelas? Oh, ternyata tidak. Nah, jika ada yang tidak, salah satunya, maka pernyataan Andi belajar matematika diskrit dan kalkulus di ruang kelas ini menjadi salah. Kenapa? Karena Andi tidak belajar kalkulus di ruang kelas. Jadi di sini untuk bisa menyatakan kalimat dengan hubungan dan itu benar, kalimat tunggalnya kedua-duanya harus bernilai benar. Nah, ini. Sehingga dia akan memiliki nilai konjungsi benar. Jika salah satunya atau kedua-duanya bernilai salah, maka kalimat majemuk dengan hubungan konjungsinya akan menjadi salah. Contoh yang lain. Ibaratnya seperti ini. Saya punya suatu pernyataan seperti ini. Ibaratnya saya bikin pernyataan Budi anak rajin. Budi lulus matdis gitu. Nah, anggaplah ini adalah pernyataan A, ini adalah pernyataan B. Maka kalau saya akan membuat pernyataan majemuk dari kedua pernyataan itu dengan konjungsi A, konjungsi B, maka pernyataannya akan menjadi Budi anak rajin dan lulus mata kuliah matdis. Untuk menyatakan kebenaran dari pernyataan ini, kita harus cek dulu. Kalau ternyata pernyataan yang pertama ini bernilai benar, dan pernyataan yang kedua ini bernilai benar, maka otomatis A konjungsi B akan bernilai benar juga. Nah, jika ternyata Budi itu tidak rajin, di sini false ya ibaratnya, dan Budi itu lulus matdis, maka pernyataan A konjungsi B akan memiliki nilai salah. Kenapa? Karena premis A-nya di sini bernilai salah. Nah, pokoknya kalau konjungsi itu jika bernilai benar hanya jika dan hanya jika P dan Q-nya sama-sama benar. Kalau salah satunya atau dua-duanya salah, maka nilai pernyataan dengan kata penghubung konjungsi ini akan memiliki nilai salah. Oke, gitu teman-teman ya. Contoh lagi. Nah, contohnya 4 bilangan genap.
contohnya. Terus 4 lebih besar dari 1. Lebih besar ya, ini lebih dari 1. Nah, ini adalah contoh, anggaplah ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, kalau X di sini bernilai benar, 4 bilangan genap, iya benar, true. Nah, terus 4 lebih dari 1, iya true. Maka kalau ada pernyataan X konjungsi Y, maka di sini dia akan bernilai benar juga. Seperti ini, teman-teman. Terus contoh kalau kita buat Y-nya itu 4 lebih dari 10 ibaratnya. Nah, berarti kan kalau kita ini punya X di sini bernilai udah benar, tapi Y-nya sekarang bernilainya jadi salah. Maka kalau kayak gini, kalau ada pernyataan X konjungsi Y, 4 bilangan genap dan 4 lebih dari 10, maka itu akan bernilai salah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalimat majemuk dengan kata penghubung konjungsi atau dan itu akan bernilai benar jika kedua atau jika kalimat-kalimat tunggalnya itu bernilai benar. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai salah, maka kalimat majemuk dengan kata penghubung konjungsi ini akan bernilai salah. Nah, ini akan menjadi kebalikan dari kata majemuk dengan penghubung disjungsi atau disjungsi atau gitu ya, ini itu atau. Nah, di sini perbedaannya apa? Jadi, kalau kalimat majemuk dengan penghubung disjungsi, dia akan bernilai salah jika dua kalimat tunggalnya bernilai salah, atau jika kalimat-kalimat tunggalnya bernilai salah kedua-duanya. Nah, itu dia akan memiliki nilai salah. Batasannya, jika dua-duanya atau salah satunya bernilai benar, maka dia kalimat majemuk dengan kata penghubung disjungsi atau itu akan memiliki nilai benar. Contoh seperti ini, baik lagi. Andi belajar matematika diskrit di ruang kelas. Andi belajar kalkulus di ruang kelas. Terus ada pernyataan, Andi belajar matematika diskrit atau kalkulus di ruang kelas. Nah, untuk bisa membuktikan kalimat ini benar atau salah, maka kita lihat dulu. Jika memang jika ternyata faktanya Andi benar belajar matematika diskrit di ruang kelas, Andi pun benar belajar kalkulus di ruang kelas. Maka jika ini benar dan ini benar, maka hasil dari ini pun akan bernilai benar. Jadi P atau Q-nya akan bernilai benar. Tapi jika ternyata Andi tidak belajar matematika itu di ruang kelas, tapi Andi belajar kalkulus, oh itu tetap pun benar. Kenapa? Karena ini atau. Kalau atau itu salah satunya benar, maka pernyataan disjungsinya akan bernilai benar. Andi tidak belajar matematika diskrit di kelas. Andi tidak belajar kalkulus di kelas. Maka inilah yang akan memiliki nilai salah. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak benar. Kalau hanya salah satu saja, itu sudah cukup. Apalagi kalau dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya salah, itu kalimat ini akan menjadi salah. Andi memang belajar matematika diskrit di kelas. Andi tapi tidak belajar kalkulus di kelas. Nah, karena salah satunya di sini bernilai benar, maka disjungsinya pun di sini akan bernilai benar. Nah, jadi disjungsi itu kebalikan dari yang konjungsi tadi. Nah, di disjungsi kalau kedua kalimat tunggalnya bernilai salah, maka kalimat disjungsi itu akan bernilai salah. Contoh seperti ini. Saya punya pernyataan A itu ibaratnya adalah 8 itu adalah bilangan contohnya. Kemudian saya juga punya pernyataan B itu adalah 8 bukan kelipatan 3. Kelipatan
Terus saya bikin satu disjungsi A atau B. Berarti 8 bilangan genap atau 8 bukan kelipatan 3. Maka ini hasilnya adalah nilainya. Nah, kita lihat. 8 bilangan genap, ya. 8 bukan kelipatan 3, itu pun ya. Maka ini akan bernilai ya. Nah. Terus kalau saya bilang seperti ini, 8 bilangan genap, 8 bukan kelipatan 4 ibaratnya. Maka kita lihat di sini, 8 bilangan genap, ya. 8 bukan kelipatan 4, ini salah. Nah, kalau ada disjungsi A, disjungsi B, nah, pada saat salah satunya bernilai benar, maka pernyataan itu pun akan menjadi benar, asalkan salah satunya benar. Tuh ya. Jadi kalau kita memiliki satu kalimat majemuk, nah, dengan kata penghubung disjungsi, kalimat tersebut akan bernilai benar jika dua kalimat tunggalnya ataupun salah satunya bernilai benar. Tapi kalau kalimat tunggalnya dua-duanya atau semuanya bernilai salah, maka kalimat majemuk dengan disjungsi itu akan bernilai salah. Tuh ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang agak sedikit kompleks, itu tentang implikasi. Jadi implikasi ini hubungannya tidak serata atau tidak bobotnya tidak sama ya antara P dan Q. P dan Q-nya menjadi satu bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Di mana yang pertama itu biasanya disebut antecedent. Nah, bagian yang keduanya disebut dengan konsekuen. Artinya ini adalah faktor yang menjadi faktor penyebabnya, yang ini adalah hal yang disebabkan oleh faktor tersebut. Nah, jadi di sini ada istilahnya implikasi dengan tanda panahnya seperti tanda simbolnya seperti tanda panah seperti ini, dan ini dinyatakan dengan sesuatu jika antecedent ini terjadi, maka apa yang akan menjadi konsekuensinya di sini. Nah, itu ya. Jadi ada jika dan maka di sini. Oke, kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. Ada suatu kalimat Andi mendapatkan nilai 100. Kalimat yang lain adalah Andi lulus mata kuliah Matdis. Maka kalau saya menyatakan P implikasi Q, maka jika P maka Q, nah, jika Andi mendapatkan nilai 100, maka Andi lulus mata kuliah matematika diskrit. Tuh. Nah, di sini teman-teman yang harus kita perhatikan itu apa? Bahwasanya si antecedent ini itu dia yang akan maka gini, kalau si P ini bernilai ataupun benar kenyataannya, maka si Q itu harus bernilai true. Nah, sehingga P menghasilkan P implikasi Q itu akan bernilai true juga. Jadi logikanya seperti ini. Nah, jika Andi mendapatkan nilai 100, maka Andi harus lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, kalau seandainya Andi sudah dapat nilai 100, tapi Andi tidak lulus mata kuliah matematika diskrit, maka itu P implikasi Q ini akan bernilai salah. Kenapa? Karena si P-nya sudah terpenuhi. Kalau P-nya sudah benar, sudah terjadi, maka si Q harusnya pun terjadi. Kalau seandainya Budi tidak lulus mata kuliah matematika diskrit padahal nilai dia 100, maka pernyataan P implikasi Q itu salah. Jika Andi pernyataan ini menjadi salah. Nah, berbeda dengan seperti ini. Jika sekarang Andi tidak mendapatkan nilai 100. Nah, jadi ini tidak terjadi ya, ini nilainya salah. Nah, tapi Andi ini, lulus atau tidaknya Andi sekarang tidak
disebabkan oleh si F ini. Maka Andi mau dapat nilai 100, Andi mau lulus ataupun tidak, pernyataan ini akan menjadi pernyataan yang benar. Kenapa? Karena P-nya itu sudah tidak menjadi faktor yang menyebabkan Q. Gitu. Contoh, ibaratnya, saya punya pernyataan seperti ini. 4 bilangan kelipatan 4 bilangan Nah, contohnya seperti ini, contohnya A dan B. Nah, kalau saya bikin pernyataan A indikasi dari B, nah, jika A-nya terpenuhi, 4 adalah bilangan kelipatan 2, nah, itu benar, maka 4 itu harus bilangan genap. Nah, kenapa? Karena si A-nya sudah terpenuhi. Nah, jadi kalau sekarang A bernilai benar dan B bernilai benar, maka A implikasi B ini bernilai benar juga. Nah, ini. Jadi jika si P-nya benar dan si Q-nya benar, maka ini benar. Nah, tapi kalau si P-nya sudah benar dan Q-nya ternyata salah, nah inilah yang menjadikan pernyataan ini salah. Karena si P-nya sudah ada, jikanya, tapi makanya tidak terjadi. Maka pernyataan jika P maka Q itu salah. Nah, kalau untuk pernyataan yang P-nya salah, nah maka mau Q-nya salah ataupun benar, P menghasilkan Q itu akan menjadi nilai benar. Kenapa? Karena benar atau tidaknya Q itu sudah tidak dipengaruhi oleh P lagi. Nah, maka kalau untuk implikasi cukup perhatikan ini aja. Kalau P-nya benar tapi Q-nya salah, maka hasilnya salah. Sisanya semuanya akan menjadi nilai yang benar. Nah, kemudian satu lagi yang lebih sedikit perlu perhatian teman-teman itu adalah biimplikasi ataupun yang simbolnya tanda panah bolak-balik atau bisa disebut juga ekuivalen, ataupun di sini kalimatnya adalah Q itu terjadi jika dan hanya jika. Jadi si P ini benar-benar menjadi faktor untuk Q dan Q menjadi faktor satu-satunya untuk P. Jadi dia dua kalimat ini saling mempengaruhi. Sehingga ini perbedaannya di sini. Sehingga nanti P-nya benar, Q-nya benar, maka B implikasi Q akan bernilai benar. Tapi kalau salah satunya bernilai salah, maka P implikasi Q akan bernilai salah. Nah, jika jika dua-duanya bernilai salah, maka P implikasi Q akan bernilai benar. Contoh, Andi mendapatkan nilai 100. Andi lulus mata kuliah diskrit. Ini fakta, ini pernyataan-pernyataannya. Terus saya bikin pernyataan, Andi lulus mata kuliah matematika diskrit jika dan hanya jika Andi mendapatkan nilai 100. Nah, jadi kalau untuk kita mengukur P, implikasi dari Q ini, dia akan bernilai benar jika pada saat P-nya itu benar dan Q-nya benar. Artinya apa? Jika Andi lulus matematika diskrit ini, jika dan hanya jika Andi mendapatkan nilai 100. Nah, jika Andi sudah dapat nilai 100 dan Andi lulus matematika diskrit, maka dia bernilai benar. Sekarang Andi tidak mendapatkan nilai 100 contohnya, tidak dapat nilai 100. Atau nilai P ini bernilai salah gitu kan, P-nya bernilai salah. Nah, maka kalau
P-nya ternyata bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, Andinya lulus, maka pernyataan P, jika dan hanya jika P maka Q ini menjadi nilai yang salah. Kenapa? Karena si P itu tidak menyebabkan Q. Karena ada faktor lain yang menyebabkan Q. Gitu kan. Karena pada saat P-nya salah, Q-nya tetap benar. Nah, sekarang Andi udah dapat nilai 100. Benar nih pernyataan P-nya. Tapi Andi tidak lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, berarti ini pun sama. Pernyataan ini bukan menjadi nilai yang salah. Kenapa? Karena sudah terpenuhi faktor P-nya, tapi si Q-nya tidak terjadi. Sekarang, kenyataan Andinya tidak dapat nilai 100, maka pernyataannya salah. Terus, ternyata Andi tidak lulus mata kuliah matematika diskrit, maka pernyataan Q itu salah. Nah, kalau dua-duanya bernilai salah, maka pernyataan P biimplikasi Q itu akan menjadi benar. Kenapa? Karena Andinya tidak dapat nilai 100 dan Andinya pun tidak lulus, maka pernyataan Andi lulus mata kuliah matematika diskrit jika dan hanya jika mendapat nilai 100 itu benar.